Si Bopeng ini ya, dia tuh kalau ngomong 100 M, 200 M gitu, gapah banget mulutnya saking dia udah terlatih meres saking dia udah terlatih meres orang ya ngomong 200 M, 100 M-nya terlatih ya. Aku aja yang punya uang segitu nggak terlatih ngomong 500 M, 200 M. Sombong. Sebetulnya ya, Bopeng ya, lu tuh nggak usah cari pembenaran dan cari balad ya, kalau orang Sunda itu cari balad untuk sama-sama berkedudukan sebagai pemeras. Udah lu juara ya, kalau itu orang-orang nggak ada yang sudi juga bersaing dan miring itu pemerasan. Kalaupun misalnya ya ada nih yang merasa diperas 500 M, 1T, 200 M, itu kan Bu HS masalahnya, bukan masalah lu. Nah, masalah lu itu terhadap Bu HS adalah lu minta maaf sama dia. Karena selain juga dia hancur gara-gara di buzzer, yang paling ampuh itu mulut lu yang mengatakan kalau pabrik dia itu disegel dan mafia skincare. Lu jangan lupa ya Bopeng, lu jangan lupa lu juga menghancurkan brand-brand besar yang bikin di pabriknya Bu HS. Amnesia ya, amnesia lu. Lagian ini apa sih ambilan lu ini, suruh minta maaf aja nggak sudi. Tuh, Mulai kan gedabrus lagi. Pas omongan elu itu udah kayak sampah di masyarakat ya. Nggak pernah ada buktinya. Mana sayembara 10 juta lo per orang. Kalau emang dokter pernah ngatain anak elu ya, mana? Gak ada kan? Gak ada kan pemenangnya Pos ya. Karena emang kamu itu cuman modal bacot gede ya. Gitu juga sama owner White Lab. Owner White Lab itu udah chat doktif dari lama ya. Kenapa? Karena pengen join sama doktif, produknya nggak bermasalah, nggak overclaim, nggak overprice. Kenapa kamu yang panas? Oh, karena nggak ada brand yang mau sama kamu. Owner-owner juga nggak ada yang berasa diperas sama doktif. Hah? Kan lu udah doktif laporin. Kalau memang seperti itu, lu bawa ownernya. Di depan penyidik Pos. Bukan cuma ngebacot aja, giliran disuruh buktiin ke depan penyidik, lu mangkir. Ya Pos ya? Mau tahu nggak Pos? Siapa Markusnya doktif? Hah? Markusnya doktif tuh yang ngurusin Kampung Dewa. Udah cepetan buruan tuh telepon abang elu. Iya, gak akan ada takutnya doktif. Kenapa? Elu yang mulai, elu yang senggol duluan. Iya, itu yang namanya si Kuncen-Cen itu. Ya, tahu siapa Markusnya doktif. Lu tanya, ya, tanya tuh sama Kuncen-Cen. Ya, pasti nanti langsung telepon. Abang, kerjaan kita di otak-atik abang. Gitu ya, juk to the doll ya. Makanya mulut elu itu ya dijaga Pos, daripada ntar usaha elu yang diancur-ancurin. Pak Listio, Pak Prabowo, tolong Pak Kampung Dewa, Pak itu pusat, juk to the doll. Ya, itu erat banget kaitannya sama Kuncen-Cen. Ya, panas kan? Panas kan? Siapa suruh saya nggak adoptif duluan, dipikirnya takut. Nggak ada Pos. Cuy. Udah, lubang hidung itu gedenya sama lubang kuping. Kuping biar nggak congekan. Ya. baru mau udahan, mau tutup handphone, ada lagi mau kasih Bopeng nongol tiba-tiba. Kayaknya memang takdir aku ini, Fitri jangan udahan dulu, belum puas netizen dihibur sama celoteh nyikat sih. Barusan dia bilang katanya, suruh ngomong di depan wartawan memeras 200 M. Nggak usah ngomong di depan wartawan itu biar masyarakat ketahui, viral. Sudah viral Bopeng, sudah viral lu pemeras. Apalagi yang mau diviralin? Udah viral banget kalau lu ratu pemeras Bopeng. Mau ditambahin apa lagi? Lu bisa berhitung nggak? 200 ditambah 100 ditambah 20 ditambah 50 berapa tuh? Aku aja mau ngomong ratusan miliar gelegep, nggak terlatih. Nggak terlatih. Kalau lu kan biasa 200 miliar buat masyarakat, padahal buat lambung lu. Bopeng. Bopeng, akhirnya mereka berdamai. Tiada keindahan yang lebih indah daripada kedamaian. Ya nggak ada tuh hal-hal mau 200 M kayak mau 50 M kayak mau 20 M tuh nggak indah. Yang indah itu walaupun 100-200 ribu hati senang dan damai. Nih sebelum digoreng si Bopeng nih ya, aku mendukung kedamaian. Kalau si Bopeng mau onar, mau memeras, mau apa, mau bersekutu sama Dajjal, sama Markus, sama siapa gidah, pokoknya kalian ya, tiada yang lebih indah daripada kedamaian. Bopeng nangis.
Ini DM tergong, terspektak sih menurut aku. Bayangkan ya netizen, jangankan kalian masyarakat yang sehari-hari ngelihat si Bopeng ini mulutnya kayak dakjal ya. Orang yang bertugas pun sampai bilang dia dakjal. Emang dakjal dia, Bu, emang dakjal dia. Bagus sih lu ngingetin orang sholat, tapi nggak gitu juga caranya Bopeng. Tapi ada nggak sih, gue bertanya Bopeng, kalau lu mengingatkan orang sholat itu bagus. Gue bertanya, adakah orang yang mengerti agama juga mengingatkan lu untuk tidak memeras ya, untuk tidak onar terus, untuk tidak mengeluarkan kata-kata kotor dari mulut lu yang kepala lu tertutup. Ada nggak, Bopeng? Aku masih ngebayangin ya, udah semua ngatain dia dakjal, udah ngeliat orang pada damai. Nanti masih lagi nih dia gedabrus, nepos, nepos dilepeh. Dia nggak tahu. Kalau nepos ini cinta kedamaian dan pendukung kedamaian, kecuali lu yang nggak usah diajak damai karena lu dakjal. Pokoknya guys ya, siapapun orangnya, ini ibaratnya lorong kehancuran si Bopeng tuh lorong kehancuran si Bopeng. Nah, ibaratnya ya guys, orang-orang yang bersekutu sama si Bopeng itu sial. Nih sebelum di framing si Bopeng ya, sebelum di framing si Bopeng itu katanya si Nepos Markus Perdamaian katanya. Dia kan suka nyamain dengan kubunya guys, dia suka begitu, padahal kan orang nggak ada yang sebiadab kalian. Besok dia pasti si Nepos pasti itu Markus Perdamaian SS. Bopeng, gimana rasanya Bopeng? Gimana rasanya melihat menyaksikan perdamaian yang indah itu? Ini mah kalian ini ya, owner skincare ini emang harus bersatu, harus dibebestin itu si Bopeng. Emang dia yang biang owner dari segala kerusuhan ini. Udah banyak korban, udah ada yang di penjara, udah banyak yang bangkrut, udah yang banyak gulung tikar. Dia masih aja anteng santuy masih anteng dan santuy memeras. Biadab memang. Gitu netizen. Akhirnya kalian baca sendiri di story-nya SS. Bagaimana orang itu, benar kata Richard Lee, cari kesalahan, lapor polisi, damai, minta uang damai. Nah kira-kira minta uang damainya itu untuk apa? Bikin pabrik tempe. Aku udah gak bisa berword-word netizen. Biadab dia. Belajar menikmati hidup sesuai isi kantong ya Bopeng. Nih, ini nggak nyampe miliaran gini happinessnya. Ya, coba belajar melihat kebahagiaan orang itu, kita ikut bahagia. Masya Allah.